Bagi pecinta tofu, yuk cobain resep yang satu ini. Ini adalah tofu ayam siput yang dimana rasanya nggak kalah jauh enak dengan yang ada di resto. Yakin deh, bikin nambah dan ketagihan kalau udah coba bikin sendiri di rumah. Bikin sendiri di rumah bebas banget. Kita mau bikin seberapa banyak, kita mau bikin dengan topping apa aja, bebas. Dan yang pastinya bahan dan bumbu-bumbu yang digunakan itu nggak sulit didapatkan, gampang banget. Apalagi udah ada resepnya, udah ada takarannya. Jadi tinggal kita padu-padankan, kita coba masak dulu di rumah sendiri. Jadi ketika kita pengen, kita bisa bikin sendiri di rumah. Yakin pada nggak mau cobain? Padahal udah ada resep dan cara bikinnya loh. Dan itu nggak memakan waktu yang terlalu lama dan ini gampang banget pun cara bikinnya. Nah, bagi yang pengen bikin, yuk disimak videonya sampai selesai. Jangan sampai ketinggalan ya. Karena bakal nyesel banget kalau misalkan nggak mau coba bikin ini resep tofu ayam siput yang super duper enak, endulz dan nikmat ketika kita santap di rumah bersama keluarga. Pokoknya kalau misalkan udah tahu cara masak dan resepnya, ketika ingin makan ini tofu, kita tinggal bikin sendiri aja di rumah, kapan aja yang mau. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pertama, kita bersihkan dahulu seafood dan ayamnya. Di sini untuk udangnya, itu kulitnya aku kupas, kepalanya aku buang, dan untuk bagian atasnya itu dibelah biar kotorannya itu kita keluarin dahulu. Kemudian kita cuci semuanya sampai benar-benar bersih. Kemudian kita persiapkan bumbu-bumbu bahan-bahan yang bakal kita gunakan, yaitu seperti wortel kita kupas kulitnya, lalu bawang bombay kita kupas kulitnya. Di sini bawang bombaynya aku pakai cuma setengah aja. Kemudian jahe juga kita kupas kulitnya. Lalu untuk kembang kolnya ini kita potong-potong menjadi kecil. Misalkan ukuran besar kita belah dua. Dan kembang kol ini suka ada yang bikin kaget bun, yaitu penghuninya. Aku sering banget kaget, bagian geli banget sama yang namanya ulet itu ya. Walaupun sekecil apapun itu suka bikin kaget bun. Daun bawang cukup kita potong dua biar tidak terlalu panjang banget. Kemudian di sini kita potong dulu tofunya. Nah bun, untuk motong tofu itu ya biar nggak hancur, itu potongnya belah dua dari tengah bun. Kalau misalkan dia panjang kayak gitu ya, jangan dipotong dari awal ujung. Karena apa? Kalau dari awal ujung tuh nanti susah ngeluarinnya, terus tofunya hancur bun. Selanjutnya perbahanan yang udah kita siapkan tadi, udah kita kupas-kupas kulitnya, itu kita cuci sampai benar-benar bersih supaya kita bisa ke tahap selanjutnya. Lanjut, untuk wortelnya kita potong-potong iris-iris seperti ini. Dan untuk bawang bombaynya cukup kita potong-potong dadu kecil. Begitupun juga dengan bawang putihnya, kita potong kecil-kecil dadu. Untuk daun bawangnya kita iris-iris miring seperti ini dengan ukuran yang lumayan kecil. Kalau jahenya cukup kita geprek-geprek kayak gini aja, jangan digeprek sampai halus. Cuminya di sini aku pakai satu cumi dengan ukuran yang lumayan besar, dan untuk cuminya cukup kita potong-potong aja. Begitupun dengan ayam ini cukup kita potong-potong dadu dengan ukuran yang bisa disesuaikan besar kecilnya. Nah di sini untuk ayam ini aku gunakan dada ayam, tapi hanya sebelah dada ayam aja. Tidak lupa kita siapkan juga tepung maizena. Di sini tepung maizena ini digunakan untuk kita mengukur kekentalan kuah yang pengen kita bikin nanti tofunya. Nah jikalau suka kental, tepung maizenanya ini bisa ditambahkan jauh lebih banyak, tapi dirasa kalau misalkan kekentalan itu tinggal dikurangin aja ya bun. Selanjutnya untuk tofunya di sini aku goreng sebentar bun, cuma sebentar aja sampai bawahnya itu kecoklatan. Setelah tofu, sekarang kita masukkan udang, cumi, dan ayamnya ke dalam minyak panas. Nah di sini untuk minyaknya nggak usah terlalu banyak ya bun ya, pakai secukupnya aja bun. Masak sampai airnya menyusut. Lalu masukkan bawang putih dan bawang bombaynya, kemudian diaduk-aduk sampai bawang putih dan bawang bombaynya itu mengeluarkan aroma khasnya bawang. Masukkan daun bawang, kemudian diaduk-aduk kembali sampai daun bawangnya ini menjadi sedikit layu. Lanjut kita masukkan wortelnya juga, aduk-aduk sebentar wortelnya, kemudian kita masukkan kembali kembang kolnya. Terus kita aduk-aduk lagi dan tunggu sampai wortel dan kembang kolnya itu setengah matang. Masukkan saus tiramnya, kecap asin, kecap ikan, kaldu jamur. Lalu aduk-aduk sampai rata semua bumbu yang udah kita masukkan ke masakan kita tadi. Tidak lupa tambahkan sedikit air supaya untuk ngebantu wortel dan kembang kolnya itu cepat matang.
Masukkan jamur kancing. Nah, di sini aku pakai 6 atau 7 jamur kancing ya, Bun. Dan ini jamur kancingnya cukup diiris-iris aja. Kemudian diaduk-aduk dan tunggu semua masakan dan bumbunya itu sampai meresap dan matang. Tahap terakhir, masukkan tepung maizena yang udah dicairkan tadi ke dalam masakan. Nah, di sini untuk tepung maizenanya ini kalau misalkan dirasa terlalu kental bisa ditambahkan lagi dengan air, Bun. Nah, kalau misalkan nggak mau ditambah air di akhirnya, itu bisa kita takar dan kita tahan ketika kita memasukkannya, Bun. Kita masukkannya itu secara sedikit-sedikit aja. Nah, kalau misalkan dimasukkan semuanya itu takutnya nanti kekentalan. Kalau misalkan bagi orang yang nggak suka terlalu kental ya. Nah, tapi kalau misalkan udah terlanjur masukkan, itu solusinya tinggal ditambah airnya aja, Bun. Cuman takutnya kalau misalkan terlalu banyak ditambah air kan otomatis kan mempengaruhi rasa, Bun. Jadi harus ditambah lagi dengan bumbu perasanya. Entah itu kurang asin, kurang manis, atau kurang bumbu lainnya. Inilah hasil jadi dari masakan kita pada hari ini yang bisa kalian coba di rumah dan dinikmati bersama keluarga. Ini itu enaknya pakai banget dan top banget. Terima kasih karena sudah menonton video kami.